Kemudian kita lanjut di ayat yang kedua, sama-sama kita baca, hitung mundur. 1, 2, 3, tarik nafas. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Maka di sini perlu kita perhatikan, ittakhadhu panjangnya 4 boleh. Ini adalah mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil, mad bertemu dengan alif dalam kondisi terpisah ya, munfasil ya. Lu itu kalimatnya di bagian sini, aima itu kalimatnya bagian sini, bukan satu kalimat dia ya, bukan satu kosakata gitu ya. Kita lanjutkan, aima. Ai itu lin ya, bukan matlin, beda teman-teman. Kalau matlin dia itu ada panjangnya, biasanya terjadi pada pemberhentian atau waqaf ya, seperti bait ya. Ciri-cirinya ada apa? Setiap ya sukun diawali ya, diawali dengan fathah. Ini dia fathahnya, harokat fathah, setelahnya ada ya sukun atau ya sukun diawali dengan fathah. Itu yang dinamakan dengan lin. Sama halnya dengan matlin, rumusnya sama, ciri-cirinya sama, cuman kadar panjangnya yang berbeda ya, tergantung kita berhenti atau tidak berhentinya, begitu ya. Seperti halnya juga kalau misalkan matlin misalnya bait di surah Quraisy biasanya itu liila fi Quraisy. Tapi kalau kitanya tidak berhenti, maka lin saja, tidak jadi mad. Liila fi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi falyabudu rabb hadzal bait. Rabb hadzal baitil ladzi. Misalnya kalau kita wasol bacanya, maka itu tidak menjadi madlin. Tetapi kalau kita waqaf bait, maka panjangnya bisa 2, 4 ataupun 6 harokat. Begitu teman-teman ya, perbedaan lin dengan madlin. Hati-hati, rumus dan cirinya sama, hanya saja tergantung pada kita mau wasol ataupun waqaf. Kalau waqaf kita berarti linnya panjang menjadi madlin, tapi kalau kita wasol maka lin fakot, lin saja. Madu harokat nahum mim sukun bertemu dengan jim itu adalah izhar syafawi, karena setiap mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba itu adalah izhar syafawi. Kalau bertemu dengan mim sukun dengan mim itu mimi sering disebutkan. Kalau bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Tapi kalau selain itu, selain bertemu dengan mim dan ba, maka itu adalah izhar syafawi. Contohnya ini dia, mim sukun bertemu dengan jim ya. Nahum, dan tidak boleh panjang. Jun, ini baru gunnah, karena setiap nun yang bertasdid itu gunnah, dipanjangkan 2 harokat. Maka tanwin bertemu dengan fa, ini adalah ikhfa, bisa disebut dengan ikhfa awsat ya. Awsat itu ikhfa tidak terlalu berdekatan dan juga tidak terlalu berjauhan. Ini baina, pertengah-tengah dia ya. Fasaddu 2 harokat, so-nya hati-hati, so ya, so ya, so, dan tidak boleh memajukan bibir atau bahasa jeleknya memonyongkan. Bukan memonyongkan maksudnya ya, pokoknya jangan terlalu mancung ya, karena kalau kita lazim terjadi so, itu salah. Cara untuk supaya tidak maju, kita kontrol so, maka sifatnya dia isti'la, kemudian at-tawassut, kemudian juga dia memiliki sifat hams ya, hati-hati, hams itu dia berudara, kemudian juga memiliki sifat sofir lagi. Sofir itu adalah ada desisannya, so sebelum dia mengucapkan huruf ada itu desisan namanya sofir, ada dalam sifat huruf yang tidak memiliki lawan namanya sofir. Artinya sofir itu adalah tadi sudah disampaikan apa tadi,
Sofir itu adalah desisan gitu ya. Itu so, hati-hati ya, terangkat pangkal lidah. Untuk makhrajnya ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bawah. Nah, so. Kemudian pangkal lidahnya diangkat, isti'la, kemudian itbaq tebal, ya. Kemudian sofir ada desisan. Hati-hati. Jadi makanya tadi saya sebutkan satu huruf tidak memiliki satu sifat, tapi lebih dari itu. Oleh karena itu hati-hati. Fasaddu du ya. Ya, nun sukun berdengan si ikhfa, hati-hati ya. Sabilillah. Nah, ini lam jalalah. Kalau diawali dengan fathah, maka dia tafkhim. Kalau diawali dengan dhammah, maka dia tafkhim. Tapi beda halnya dengan yang ini, sabilillah, tipis, tartik ya, tipis karena dia lam jalalah diawali dengan kasrohnya ya, kasroh luar biasa. Hati-hati ya, jangan sampai terbaca sabilillah. Wah, pengen tebal aja, selalu tebal-tebal. Jangan. Tidak semua huruf lam jalalah itu ditebalkan. Ada sebab-sebab dia tebal, ada sebab-sebab dia jadi tipis. Nah, contohnya seperti ini, tipis dibaca, jangan sampai tebal. Ini sering terjadi, lazim di beberapa kalangan para pembaca Al-Quran. Sabilillah. Itu salah. Ya. Kemudian lanjut, innahum, gunnah, hati-hati, mim sukun bertemu dengan sin, izhar syafawi, karena nggak boleh bertemu dengan mim, nggak boleh bertemu dengan ba. Kalau kita mau menamakan itu adalah izhar syafawi. Kalau bertemu dengan sin, ini izhar syafawi dan tidak boleh panjang. Sempurnakan sukun mimnya. Innahum hati-hati di sini. Sa-nya mad wajib karena dia bertemu dengan hamzah dalam satu kosakata. Sa'a gitu ya, bukan sa ini satu kata, a-nya sama mimnya bergabung, enggak. Dia sa'a itu ya satu kata di situ. Makanya muttasil, mad wajib muttasil. Muttasil itu gabung, ya, nyambung bahasanya. Ya, beda dengan munfasil. Munfasil itu terpisah. Bahasa zaman sekarang munfasil itu LDR, terpisah jauh gitu ya. Ma 2 K 2 Nu 2 ya panjangnya. Ya'malu ain sukun. Ini at-tawassut ya. At-tawassut bukan at-tawassut. At-tawassut itu bainiyah, boleh antara, tidak boleh syiddah, tertahan suara, tidak boleh seperti ar-rafwah mengalir banget. Ya'malu jangan juga ya. Kemudian juga syiddah juga jangan syiddah. Ya'malun jangan juga, tapi ya'malun standarisasi saja karena dia tidak syiddah dan tidak rafwah, tapi at-tawassut pertengahan. Insyaallah. Kita lanjut. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim. Nah, kalau tidak sampai nafas pada ayatnya di sini maka boleh berhenti di sini. Cuman kita nanti diulangi beberapa kata atau beberapa kalimat ke belakang. Maka kita sempurnakan dulu. Kita jelaskan dzalika bi annahum gunnah dua harakat tadi bi annahum mim sukun ketemu alif. Mim sukun ketemu alif, hamzah alif, izhar syafawi ya, bagus, luar biasa. Tidak boleh panjang. Mad badal setiap hamzah yang panjang atau hamzah mad badal. Namun ada beberapa hamzah yang panjang itu tidak dikatakan mad badal karena ada amil-amil penyebabnya ya, ada. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Bi annahum amanu summa kafaru ya, gunnah musyaddadah wajibul gunnah, boleh dikatakan seperti itu ya.
wajib bergunah. Musyaddadah itu bertasdid, mim dan nun tasdid, ya itu namanya gunah musyaddadah. Hati-hati membacanya. Kita lanjut. Tsumma kafaru fatbi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kita perhatikan di sini qulu dua harokat, bihim mim sukun bertemu dengan fa, apa tadi, izhar syafawi. Mim sukun lagi ketemu dengan lam, izhar syafawi. La-nya lam tabri'ah, boleh dikatakan lam tabri'ah atau lam alif lah ya gitu ya. Panjangnya dua harokat karena dia ada hamzah setelahnya. Yaf'alu, tidak boleh ada tambahan bunyi yaf'al, yafqahun, tidak boleh tapi yafqahun ya. Hams ar-rukhwah, hati-hati, ar-rukhwah hams itu di sifatnya. Hams itu mengalir udara, ar-rukhwah itu mengalir suara. Qahun yaitu dua harokat, 4 harokat, 6 harokat, silahkan saja. Banyak variasi-variasi ataupun pendapat-pendapat yang membolehkan, boleh 2 harokat, untuk mad arid sukunnya boleh 4, boleh 6, silahkan saja pilih. Tapi syaratnya 1, konsisten, istiqomah ya. Kalau di sini misalnya kita 4 harokat, maka di sini juga harus 4 harokat untuk mad arid sukunnya. Kopi wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Berhenti kita di sini. Wa idza lin ai, jangan ya. Tahum mim sukun ketemu ta, izhar syafawi. La a'budu ma ta'budun. Boleh, silahkan saja, ainnya itu sempurnakan saja intinya. Tu'jibuka ada sifat syidahnya, kemudian juga setelahnya ada sifat qalqalahnya, hati-hati ya. Ajsamuhum, sa-nya 2, muhum, jadi tidak boleh panjang di sini, sesuai dengan kadarnya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ya hati, wa nun sukun ketemu iya, nun sukun ketemu iya, maka ini adalah idgham bi gunnah ya. Idgham memasukkan bi dengan gunnah dengung, memasukkan dengan dengung, dipakai dengung, panjangnya 2 harakat. Wa kalau dengung itu dari mana sumbernya? Dari khayshum, dari hidung. Ya, dari hidung, dari rongga hidung. Kalau dari hidung, anfun namanya hidung. Hidung ini bahasa Arabnya anfun. Tapi khayshum rongganya ya, rongganya ini namanya khayshum, dari dalam tuh. Kalau hidung artinya bahasa Arabnya anfun. Tapi kalau khayshum, karena makanya ada makhraj al-khayshum. Makhraj rongga hidung. Dari situlah gunnah itu ada. Nah, sempurna berarti ada dari hidungnya. Itu namanya bigunnah, dengan gunnah, karena gunnah itu dari sana. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Nah, di sini qaw. Setiap waw sukun diawali dengan fathah. Setiap waw sukun diawali dengan fathah, maka itu adalah lin. Kembali saya ulangi, setiap waw sukun, malah goyang. Setiap waw sukun diawali dengan fathah, itu lin. Setiap ya sukun diawali dengan fathah, itu lin juga. Maka waw dan ya sukun apabila diawali dengan fathah, itu lin ya. Nanti tergantung kepada berhenti atau lanjutnya bacaan. Kalau dia berhenti nanti jadi mad lin, kalau kita bertemu dengan lin ya. Misalnya di sini
Wa idza ra'ait, ya kan nggak mungkin berhenti di situ. Carilah hal yang bisa berhenti. Bait seperti surah Quraisy tadi ya. Jauf, khauf gitu ya. Masya Allah. Quraisy itu kalau kita berhenti mad lin, tapi kalau kita wasal jadi lin saja. Kadar panjangnya juga beda-beda, hati-hati. Qaw ya, jangan kau tapi qaw, waw qaw. Jangan sampai kaulihim. Hati-hati ya. Ka'annahum khusyubun musannadah. Nadah. Nadah. Jangan nadah ya, nadah. Karena haknya hak aslinya hak besar, tak marutah ya. Hati-hati. Ka'an gunnah dua harakat, wajibul gunnah atau gunnah musyaddadah, nun yang bertasydid, gunnah yang bertasydid. Nahum mim sukun bertemu dengan kha, apa tadi? Izhar syafawi. Khusyubum, apa ini? Tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah, panjangnya dua harakat pakai gunnah, dengung ya. Musan dengung lagi, nadah. Maka setiap berdengung kita hati-hati membacanya. Kita ulangi sama-sama, hitungan mundur, tarik nafas 1, 2, 3. Ka'annahum khusyubun musannadah. Nah, ya Masya Allah. Kita lanjut. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Kita jelaskan tajwidnya. Yahsabu, yih yuh ya. Alhamdu ha, alhamdu ini sukun dia ya, yah sifatnya hamas dan ar-rakhwah ya. Kemudian juga sabu, sabu, oh bukan sabu ya, maaf. Yahsabu, sabu bunya dua. Nakulla saylin, ya sukun diawali dengan fathah, lin, soy, hatin, tanwin ketemu ain, izhar halqi, beda dengan izhar wajib, beda dengan izhar syafawi ya. Ini izhar halqi, halqi itu tenggorokan ya, halq ya. Kenapa bisa dikatakan halqi? Karena ain ini huruf-huruf di tenggorokan, 6 hurufnya. Di pangkal 2 huruf hamzah dengan ha, di tengah 2 ain dan ha, di atas 2 ghain dan kha. Nah, ini ain berarti di tengah-tengah, masih bagian daripada halqi, ain dan ha. Maka kalau setiap tanwin atau nun sukun, sebaliknya juga nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, makanya izhar. Sayhatin, tidak boleh memantul, tidak alaihim, tin habiskan saja ya, jelaskan saja. Alai, lin juga, alai, lai, say, lai, itu lin ya. Him waqaf. Humul adu fahdharhum, humul adu fahdharhum, humul adu fahdharhum. Di sini tidak ada panjang. Humul alif lam qamariyah atau lamnya itu disifati dengan sifat at-tawassut, tadi disampaikan aduwufa, aduwufa. Setiap huruf yang bertasydid dijelaskan tasydidnya, aduwufa. Fa-nya tidak boleh panjang karena setelahnya ada huruf ha yang sakinah atau mati. Fah, dhar. Ra sukun diawali dengan fathah, tafkhim. Ra sukun diawali dengan fathah, tafkhim, atau diawali dengan dhammah. Zur boleh, zurhum, zarhum. Itu tebal dua-duanya, ra-nya dibaca tebal, tafkhim. Kemudian hum, ya hum berhenti. Qatalahumullahu anna yufakun. Ya, insyaallah. Anna, kok dari anna? Qatalahumullah. Kan rum jalam jalalah diawali dengan dhammah itu kan tahkim.
Humullah, enggak humullah, beda. Humullah, jangan sampai ada wawunya. Humullah, jangan ya. Humullah, ya, jangan sampai humullah. Oke, lanjut. An, ya, digunahkan dua harokat. Fakun, yuk, shidah itu tertahan suara. Ini kalau di makhraj teman-teman ya, hamzah itu malah ke senggol. Hamzah yang sukun dengan hamzah yang berharokat baik fathah kasroh dhamma, ternyata pita suara kita itu teman-teman, pita suara, tempat keluarnya suara itu, kalau hamzah diucapkan dalam kondisi hidup harokatnya fathah kasroh dhamma, maka pita suara kita itu terbuka, bergetar. A, I, U, goyang lagi. Tetapi kalau dalam kondisi sukun seperti ini, maka pita suara itu tertutup. Yuk, fakun, ya, yuk, kemana? Ayo, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, kita cukupkan sampai di sini. Buka surah Al-Munafiqun juz 28 ya sampai ayat 4. Saksikan untuk ayat berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan sampai lupa di like, di komen, di subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.